Tahukah kawan bahwa di dalam diri kita ini selain kita memiliki organ fisik seperti tangan, kaki, kepala, mata, dan lain-lain, sebenarnya kita juga memiliki organ virtual. Nah, organ virtual ini lebih bisa dikatakan sebagai bagian yang bertanggung jawab pada kesuksesan kita maupun pada kegagalan kita. Untuk lebih lanjutnya, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Dewanto, dalam program NLP Ngabuburit lewat platform. Nah, membahas mengenai organ virtual tadi, maka kita bisa memulainya dari bagaimana manusia menerima informasi. Jadi manusia kita menerima informasi dari alam sekitar kita, dari dunia sekitar kita yang biasa dikenal sebagai realitas eksternal hanya melalui 5 indera kita, yaitu kita melihat menggunakan mata atau dikenal dengan visual, kemudian kita mendengar menggunakan telinga dikenal sebagai auditory, kita merasa meraba menggunakan kulit dikenal sebagai kinestetik, kemudian kita mencecap menggunakan lidah kita dikenal sebagai gustatory, dan yang terakhir kita membaui menggunakan hidung kita dikenal sebagai olfactory. Jadi kalau di sekitar Anda ada yang mengatakan dia memiliki indera keenam, mohon maaf itu tidak termasuk dalam ranah indera yang kita sebut sekarang. Karena biasanya pakar menyebut indera keenam itu sebagai ESP atau extrasensory perception. Berarti itu hanya persepsi. Namanya persepsi tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Berbeda dengan indera tadi, itu nanti kita bisa mengukur, ada pengukurannya. Nah, dalam satu hari manusia itu menerima ribuan sensor melalui panca inderanya tadi. Namun dari ribuan itu karena keterbatasan kita hanya akan dipilah dan dipilih menjadi 7 plus minus 2. Artinya kita mungkin hanya nanti akan menyimpan 5 sampai 9 informasi yang itu akan kemudian menjadi informasi yang permanen di dalam diri kita. Yang di kemudian hari itu akan menjadi belief. Nah, belief inilah yang kemudian menggerakkan organ virtual kita. Beberapa kalangan psikolog dan praktisi neurolinguistic programming menyebut organ virtual ini dengan part atau bagian tubuh kita, karena memang ada satu asumsi bahwa manusia itu tidak sekedar satu entitas yang utuh, melainkan terdiri dari bagian-bagian di dalam dirinya, di mana bagian-bagian inilah yang menentukan seseorang akan sukses atau justru akan gagal. Part adalah bisa dikatakan sebagai nilai-nilai kehidupan yang selalu memiliki niat baik pada aktivitas keseharian manusia. Namun kadang-kadang niat baik itu bisa jadi bertentangan dengan norma-norma atau bahkan dengan kesehatan seseorang. Contoh, seseorang ketika dia merokok, itu kalau ditanya niat baiknya apa selalu akan ada. Karena biasanya mereka menjawab kalau tidak merokok menjadi susah konsentrasi. Kalau tidak merokok, katanya kreativitasnya berkurang. Kalau tidak merokok, stres, segala macam. Itu niat baik yang diinisiasi oleh part organ virtual yang menggerakkan perilaku merokok. Di dalam keseharian kita, part-part tadi itu ada banyak. Para pakar, para ahli berbeda-beda pendapat mengenai hal ini. Namun saya sendiri meyakini bahwa ada banyak, dan dalam satu waktu kadang-kadang part-part itu bisa aktif secara bersamaan, simultan, berkongsi untuk kembali lagi mendukung kesuksesan atau justru menghambat sehingga malah menuju pada kegagalan. Nah, pada dasarnya part-part tadi merupakan sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh diambil salah satunya karena akan terjadi ketidakseimbangan di dalam diri kita.
Kita ambil contoh, dalam pagi hari Anda bangun mungkin let's say alarm bunyi jam 4. Dan ketika mata Anda sudah terbuka, eyes open, Anda belum awake, belum bangun, itu akan banyak thought, banyak ide, banyak gagasan yang muncul. Nah, ide-ide gagasan ini sebenarnya benih-benih dari part tadi. Ketika ide gagasan ini Anda ikuti secara terus-menerus, itu akan menjadi part Anda. Contoh, bangun tidur Anda pengen BAB. Maka ketika pertama kali Anda bangun, turun dari tempat tidur, Anda selalu BAB. Contoh lagi, Anda bangun minum duluan. Atau contoh lagi, wudhu dan sholat. Nah, itu nanti segala sesuatu ide gagasan yang Anda ikuti, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan Anda. Nah, kebiasaan Anda antara ide dan kebiasaan itu ada satu organ virtual yang menggerakkan yang namanya part tadi. Jadi, kita tahu betapa pentingnya kita memanage part ini. Kejadian yang mungkin mirip dengan kejadian bangun pagi adalah suatu siang mungkin Anda sedang berkendara menggunakan motor atau mobil dan tiba-tiba Anda diserempet oleh orang lain. Dan orang yang menyerempet Anda langsung kabur. Maka akan muncul gagasan juga banyak di kepala Anda. Ada yang Anda geram, memaki, kemudian mengejar. Ada yang Anda mungkin gemetar, deg-degan, dan mungkin ngompol. Ada yang mungkin Anda freeze, diam, istighfar. Segala sesuatu yang Anda ikuti antara ide, gagasan, dan perilaku itu selalu diinisiasi atau diantaranya ada part yang menggerakkan Anda. Maka ketika Anda kemudian langsung mengejar sambil memaki-maki, ada part berangasan di sana, atau ada part marah di sana, yang akhirnya Anda dikatakan sebagai seorang yang temperamen. Kalau Anda memilih yang diam, kemudian gemetar, deg-degan, dan ngompol, itu ada part juga di sana, yang mungkin Anda akan dikatakan sebagai si cemen. Namun ada pula yang Anda freeze sejenak, pause sejenak, kemudian istighfar, dan membiarkan semua berlalu dan Anda lanjutkan jalan Anda. Bisa dikatakan Anda dikenal sebagai si sabar, karena part yang berada antara gagasan dan perilaku Anda itu bisa kita beri nama si sabar. Jika dianalogikan dengan handphone atau gadget, saya sering menyebut part-part ini sebagai aplikasi. Aplikasi adalah alat bantu atau program virtual di dalam gadget kita yang membuat gadget kita sekarang tidak sekedar disebut sebagai handphone, tapi disebut sebagai smartphone, telepon cerdas. Kenapa disebut sebagai smartphone? Karena handphone kita sekarang memang sangat-sangat cerdas. Dan kecerdasan dari handphone kita ini tergantung dari seberapa banyak aplikasi yang kita install di dalamnya. Karena kita tahu ketika kita membeli gadget pertama kali sudah terinstall beberapa aplikasi yang bawaan dari pabrik, yang by default istilahnya seperti itu. Kemudian karena kebutuhan kita menambah aplikasi-aplikasi tadi dengan cara menginstallnya. Namun bukan tanpa risiko ketika kita menginstall beberapa aplikasi langsung ke dalam gadget kita. Apalagi kemudian kita menggunakan aplikasi tadi dalam waktu yang bersamaan. Misal, Anda sedang berkirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp. Tapi ketika Anda mengirimkan kok ada tanda jam melingkar-lingkar, yang artinya perlu waktu delay, perlu waktu loadingnya lama atau lola. Hal ini terjadi biasanya karena di belakang background layar Anda itu masih ada beberapa aplikasi yang secara bersamaan aktif. Cara mengetahuinya bagaimana? Kalau di handphone saya akan menekan tombol kotak ya, di situ kanan bawah. Dan di situ akan mulai muncul beberapa combo box. Terlihatlah di situ, oh rupanya selain WhatsApp yang saya gunakan, YouTube-nya masih belum di-close, Facebook-nya masih belum di-close, Gmail-nya masih belum di-close, kameranya masih belum di-close. Sehingga karena dalam waktu bersamaan itu aktif beberapa aplikasi, kita akan mengatakan handphone kita lemot alias lambat. Padahal saya yakin Anda tahu bahwa lemot itu akronim dari lemah otak. Nah, sahabat kami tetapi kapan yang berbahagia, hal ini bisa terjadi pada diri kita
Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan multiple activation atau multiple tasking, kita bergerak bersama-sama, seolah-olah Anda sedang mengajar kalau Anda adalah seorang guru. Tapi ketika Anda mengajar itu, di belakang pikiran Anda masih memikirkan anak yang di rumah, listrik belum dibayar, atau mungkin cucian belum diangkat. Maka saat itu Anda sedang melakukan multiple activation. Maka saat itu bisa jadi Anda akan blank berkali-kali, hang berkali-kali, alias lemot, lemah otak. Maka dibutuhkan yang namanya part management, sehingga kita bisa berada di tempat yang semestinya dengan membawa part yang cocok untuk tempat itu. Ini masih mending Anda melakukan yang namanya multiple activation. Di beberapa kasus, ada yang lebih parah lagi, orang berada di tempat kerjanya dengan membawa part yang tidak sesuai. Contoh saja ya, seorang ibu rumah tangga yang dia adalah seorang dokter juga. Ketika di rumah, part yang dia pakai tentunya part seorang ibu. Yang namanya ibu kepada anaknya itu selalu akan menyayangi, mengayomi, dan memberi. Hanya memberi, tak harap kembali. Ketika dia pergi ke rumah sakit dan kemudian part yang dia pakai masih part ibu, akan terjadi bahaya di sana. Kenapa bisa begitu? Ketika ada seorang pemuda yang teler-teler dan minta ke dokter, dok, saya minta obat penenang, let's say, Mogadon, atau apapun, amfetamin, yang ada di otaknya part yang bisa dipakai adalah kasih ibu. Ya, dia hanya memberi tak harap kembali, maka langsung diresepkan padahal tanpa indikasi medis. Ini sangat berbahaya. Maka dengan kita mengenali part, kita tahu part mana yang kita gunakan di tempat mana saat itu kita berada. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang ibu yang dokter tadi di rumah sakit, dia sudah menggunakan part dokter, pulang ke rumah part dokternya nggak dilepas. Maka ketika anaknya makan, minta makan, lapar, mama lapar, sebentar, atas indikasi medis, apa kamu minta makan kepada aku, kepada mama, gitu. Akan salah kaprah juga. Nah, itulah kembali pentingnya kita mempelajari yang namanya part management. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari misfokus atau lemot seperti penuturan saya di atas tadi? Sebenarnya simple, kenali part kita, kemudian perkuat part kita dan urutkan sesuai dengan tugas atau peran yang diemban saat itu. Saya akan memberikan contoh resep jitu yang digunakan oleh orang yang selama ini dikenal sebagai manusia paling cerdas di dunia sampai saat ini, yaitu Einstein. Kita tahu bahwa dengan semua penemuannya, Einstein ini sebenarnya orang yang kaya raya, banyak sekali duitnya. Tapi kalau ada nanti googling, cari, ternyata Einstein ini hanya memiliki kemeja dengan dua warna, yaitu putih dan abu-abu, dan memiliki pantalon yang dua warna juga, biru dongker dan hitam. Kenapa bisa begitu? Supaya setiap kali dia mau pergi kemana-mana, dia tidak menghabiskan energinya hanya untuk memadupadankan. Jadi dia menggunakan baju putih celana hitamnya cocok, baju abu-abu celana hitamnya cocok. Hal ini rupanya juga diikuti oleh orang terkaya ketiga sekarang kalau nggak salah ya, foundernya Facebook, Mark Zuckerberg. Anda perhatikan, kemanapun dia pergi, kecuali dalam acara yang sangat resmi, dia hanya akan menggunakan blue jeans dan akan menggunakan t-shirt warna abu-abu. Nah, sahabat Cafe Terapi, kamu energi yang berbahagia, jika dua orang hebat tadi saja mulai mencoba mengatur hidupnya dengan memanage partnya sehingga tidak terjadi multitasking, misfokus, pertanyaan saya, apakah Anda tidak ingin seperti itu? Jika iya, ikuti terus channel ini, karena setelah ini saya akan bagikan lagi pengalaman saya dan pemahaman saya mengenai part-part ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.